Selamat jumpa kembali bersama Harian Fajar Official dan Fajar Nasional Netmore. Saat ini di markas besar Kodam terpampang tulisan yang sangat jelas dengan tulisan warna merah, ayam jantan dari timur, yang baru saja memperingati ulang tahun. Nah, apa makna di balik tulisan ayam jantan dari timur itu, dan bagaimana ke depan? Senang sekali saya Faisal Sam bersama dengan Pangdam 14 Hasanuddin, Bapak Jenderal Andi Muhammad. Sekarang sudah kami bersama di studio. Apa kabar Pak Jenderal? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Masya Allah, saya kaget juga ini. Tiba-tiba datang sini, kita langsung diajak seperti ini, tapi nggak apa. Jenderal, baru-baru ulang tahun Kodam 14 Hasanuddin. Bagaimana, apa yang dicapai, terus bagaimana ke depan? Iya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa baru-baru aja kita laksanakan hari ulang tahun Kodam 14 Hasanuddin yang ke-67 ya. Dan hari ulang tahun ke-67 ini memang kita laksanakan secara sederhana, karena memang mengingat situasi pandemi COVID pada saat ini kan boleh kata belum pulih, belum selesai, sehingga kita lakukan secara sederhana sesuai dengan arahan dari pimpinan. Kemudian kita lakukan melaksanakan hari ulang tahun ini. Memang ada banyak program pada saat pelaksanaan. Sebelumnya kita melakukan kegiatan seperti bakti sosial, ya, donor darah. Kemudian kita juga melaksanakan sunatan massal. Kemudian juga mendatangi rumah-rumah yang layak untuk dibantu. Kemudian juga kita melakukan pembinaan kepada UMKM seperti Gade Nusantara. Kita ada binaan kita juga. Kemudian juga melakukan anjang sana ke beberapa tokoh-tokoh, terutama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga ziarah-ziarah ke makam para leluhur kita. Ya, diantaranya ya jelas makam Sultan Hasanuddin dan makam-makam raja di Goa itu kan, termasuk ke makam Pangeran Diponegoro. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan sifatnya bagaimana pemberdayaan pelibatan prajurit TNI di wilayah masing-masing, di kodim-kodim. Jadi pada saat itu juga melakukan kegiatan seperti karya bakti kepada masyarakat, bersama-sama masyarakat, baik itu melakukan karya bakti bagaimana membersihkan seperti tempat-tempat ibadah, pendidikan, sekolah, SD, SMP, dan ruang-ruang publik lah, dan juga memberikan edukasi ke masyarakat tentang peran TNI dan fungsi TNI selama ini, khususnya TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam, karena seperti itu. Dan kalau dibilang apa pencapaian dari Kodam 14 Hasanuddin selama ini jelang ke hari ulang tahun ke-67, banyak hal-hal yang kita capai dengan kita tahu bahwa Kodam ini ada satuan-satuan yang dilibatkan di daerah-daerah penugasan seperti di Papua, ya toh, termasuk sering juga dilibatkan di daerah-daerah pengamanan di wilayah perbatasan, termasuk juga melaksanakan peacekeeping
Jadi ada pasukan kita juga terlibat dalam pasukan pengamanan PBB di ini. Dan rata-rata satuan yang dilibatkan ini alhamdulillah melaksanakan tugasnya dengan baik dan dianggap berhasil selama ini. Ya. Pak Jenderal, kalau bicara tentang Kodam 14 Hasanuddin, ini ada kebanggaan pribadi dan sangat menyentuh karena Pak Jenderal ini adalah keturunan langsung dari kerajaan-kerajaan yang mampu mempersatukan Sulawesi. Ya. Ya. Ya, kalau bicara itu betul, karena saya ini kan lahir kemudian besar di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar ini. Kalau saya dilahirkan di Jongaya, di Jalan Kumala. Jalan Kumala itu rumah saya, ada rumah adat itu. Kalau bisa dilihat dulu itu rumah adat tuh dibilang Balak Lompoah, karena waktu itu di zaman itu paling besar. Tapi sekarang kan sudah kayaknya kecil karena sudah banyak bangunan-bangunan besar. Nah, saya lahir di sana. Kebetulan bapak saya almarhum namanya Andi Bosawa Mapanyuki, ya, putra langsung dari Sultan Ibrahim Andi Mapanyuki, Raja Bone yang ke-32, dan seorang Sultan Ibrahim Andi Mapanyuki ini adalah putra mahkota dari Dai Serang Karai Lembang Parang Somba Mokalau Raja Goa yang ke-34. Jadi memang saya bagian dari ini. Saya waktu lulus SMA, kebetulan SMA Negeri 2 kan, Ya. satu alumni kita, ya satu alumni. Saya lulus tahun 83 dan saya baru masuk tahun 84, karena saya sempat juga kuliah di Unhas, walaupun tidak tidak selesai karena memang waktu itu memungkinkan, karena belum tertarik waktu itu. Nanti setelah saya lihat ada teman pulang, lihat loh gagah sekali pakaiannya, baru waktu itu ada minat, alhamdulillah diterima tahun 84. Selama pengalaman tugas saya banyak di daerah, ditugaskan di satuan tempur seperti Kostrad, ya, jadi di Kostrad mulai dari perwira pertama sampai pangkat letnan kolonel saya di Kostrad. Setelah itu baru ke pendidikan, termasuk ke komando kewilayahan atau teritorial seperti Kodam, Korem, Kodim, seperti itu. Nah, saya bersyukur karena dalam perjalanan karir saya selama 34 tahun memang saya sudah 2-3 kali bertugas di wilayah Sulawesi Selatan ini, terutama di wilayah Kabupaten Maros, karena saya dulu di Kostrad sempat di Brigif 3, kemudian pernah jadi komandan batalion di 433 di Bantimurun atau di Samboeja itu, kemudian pernah jadi Kasdam sebelum saya Pangdam, kemudian saya sekarang jadi Panglima Kodam 14 Hasanuddin. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya karena memang waktu saya mendaftar Taruna pertama tes di sini ada tes psikotes. Psikotes terakhir itu ada pertanyaan cita-cita yang diinginkan di militer apa. Dan waktu itu saya ingat betul, saya tulis dengan huruf besar. Saya tulis Pangdam 14 Hasanuddin. Dan karena waktu itu udah masih Kodam 14. Pada itu tahun 1984 tesnya itu. Dan alhamdulillah kayaknya apa yang saya tuliskan, apa yang saya niatkan, mungkin juga berkat doa orang tua saya dan keluarga, bisa jadi Pangdam 14 Hasanuddin. Dan seperti Bapak pertanyaannya tadi, bagian dari leluhur, memang turun-temurun kakek saya ini dari turunan mulai termasuk Sultan Hasanuddin, Sultan Alauddin sebelum
Hasanuddin kan kakeknya Sultan Alauddin, kami turun-temurun seperti itu. Jadi ini merupakan satu kebanggaan bagi saya, termasuk juga kebanggaan bagi keluarga besar. Saya kira bukan cuma saya, tapi mungkin masyarakat Sulawesi Selatan tentang bahwa baru kali ini mungkin ada asli putra langsung turunan dari Sultan Hasanuddin yang menjabat sebagai Pangdam 14 Hasanuddin. Demikian. Ya, Jenderal, kami mempelajari jejak digital Pak Jenderal mulai dari lahir, kecil, remaja, dan sekarang menjadi jenderal. Ternyata jejak digitalnya lurus-lurus saja, Ya. Tidak pernah nakal. Ya. Dulu kalau pulang sekolah mengaji, pergi salat, dan kebetulan katanya Bala Lompua itu istana kerajaan itu menjadi juga pusat untuk kegiatan pengajian. Ya, betul. Jadi waktu saya kecil, saya masih ingat betul itu bahwa kita kecil, kebetulan juga sekolah kan tidak jauh, SD Negeri Jongaya. Ya. Kebetulan SD itu kan dibangun oleh Andi Pangeran Patarani, dan tanahnya juga tanah kakek saya juga, tidak jauh dari rumah. Jadi saya setiap pulang dari sekolah, memang kita hanya berada di lingkungan Balak Lompua, itu rumah saya, itu rumah adat. Dan kesekian harinya itu kita selalu ditanamkan disiplin, terutama disiplin mengaji itu, sholat. Orang tua saya, tante saya dulu Andi Tenri Padang Opudatu itu, yang mengajari ngaji kita semua ini, bersaudara adik-adik saya, termasuk kakak saya, ngaji. Itu ada tadarusan, ada harus baca tajwid, itu di rumah. Bahkan di rumah dulu kan ada pesantren Andi Mapanyuki. Dulu di situ pesantren Andi Mapanyuki. Di situ dilahirkan banyak qori dan qoriah. Contohnya Muhammadong. Ya. Muhammadong itu dulu memang dilatih untuk hafal Quran dan disiapkan untuk lomba ya tingkat internasional, dan alhamdulillah juara internasional Muhammadong. Jadi di situ di lantai 2 itu sudah ada. Di atas itu banyak sekali guru-guru. Kalau dulu istilahnya tahu Pandritaya ya, orang-orang hebat dulu. Ada namanya Puang Rama, terkenal. Puang Rama itu sering datang. Bahkan ada dulu juga zaman itu ya orang sangat dikenal di Bone, Ambok Dale. Tahu Pandritaya itu datang ke sana. Hampir semua di situ orang-orang hebat dalam hal disiplin ilmu keagamaan ya. Di situ kumpul dulu di situ. Kemudian ya memang kita selalu dipantau sama orang tua kita. Tidak boleh bergaul. Di dalam sana kehidupan kayaknya memang ada feodal artinya. Karena feodal itu tidak, saya kira semuanya baik. Artinya feodal, ajaran feodal itu menurut saya sangat. Karena di situ kami dilatih disiplin, menghargai saudara, kakak saya, apalagi orang yang dituakan. Misalnya kita punya tante orang-orang tua di sana kan dulu banyak orang-orang tua yang dipelihara dulu oleh bapak saya, kakek saya zaman dulu. Sampai dulu itu di atas di lantai 2 itu juga ada semacam kerajinan bikin tenun itu ya, itu dikasih semua pekerjaan orang-orang tua itu. Itu kita harus hargai, cium tangan, tidak boleh sembarangan. Yang saya lihat tata krama, sopan santun, etika di dalam kehidupan saya itu sangat dijaga. Itu. Nah, ada yang bilang terlalu feodal, tidak. Kalau menurut saya feodal itu tidak. Saya kira sangat bermanfaat, terutama diri saya. Karena saya dengan latihan atau apa yang saya capai dalam kehidupan, terus saya masuk di Taruna. Ternyata di Taruna juga ditanamkan kedisiplinan yang tinggi, menghargai senior, siapapun kita hargai. Lah mungkin kalau dia bilang, oh ini kayaknya nih, cuma memang lebih agak keras latihannya kalau di militer kan. Jadi saya sangat merasakan waktu kecil sampai besar di sana. Tapi alhamdulillah saya bergaul sama teman-teman ya di luar.
Termasuk Pak Jenderal katanya Pak Jenderal waktu kecil suka main bulu tangkis sama main sepak bola. Kalau itu sekarang masih. Kalau itu ya, betul. Karena bapak saya di rumah itu kan, di sebelah itu ada lapangan. Dibikinkan lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis, bahkan kolam renang. Tapi kolam renangnya tidak pakai semen ya. Ya memang kayak dibilang tamang. Di belakang itu ada tamang, tempat untuk bermain di air. Jadi bapak saya dulu hobi bulu tangkis. Akhirnya saya ikut. Disiapkan lapangan situ dan dilatih. Kemudian sepak bola itu hampir tiap bulan itu ada lomba namanya pertandingan sepak bola. Itu lu pakai ukuran 147, 150 gitu kan. Jadi rame terus. Ada korsiknya. Dulu ada korsik jidor istilahnya dulu. Dibina oleh di belakang rumah. Memang disiapkan oleh orang tua saya untuk kalau misalnya ada pertandingan bikin rame itu. Banyak sekali penonton. Dan saya ikut main bola waktu itu. Subhanallah. Jadi waktu itu saya rasakan di dalam hidup dalam satu keluarga besar, tapi selalu dimeriahkan. Apalagi kalau hari-hari menjelang hari-hari ulang tahun, hari-hari besar, contoh 17 Agustus, itu ramai sekali. Bukan cuma bulu tangkis atau sepak bola, banyak sekali olahraga dipertandingkan, termasuk berenang itu. Istilahnya berenang walaupun jarak tapi berenang, tapi mungkin berenang gaya, semuanya ada gaya di situ. Yang penting ikut kita meramaikan itu dulu. Jadi saya dulu sudah gemar olahraga. Tapi sekarang masih main bulu tangkis atau? Kalau saya main bulu tangkis sampai sekarang, bulu tangkis, main tenis lapangan, bahkan ya main golf lah. Tapi sering kalah. Apa? Saya dulu waktu taruna, saya Porsitar namanya. Saya adalah atletnya Akademi Militer dan saya setiap bertanding itu kita persembahkan medali emas. Kita kalahkan akademi-akademi lain seperti Akpol, Angkatan Laut. Kita kalahkan. Saya tingkat 1 kan 2 tahun sekali dilaksanakan. Tingkat 1 kita mempersembahkan medali emas, baik itu perorangan maupun beregu. Kemudian di tingkat 3 saya naik tingkat 3 sama. Kita mengalahkan semua akademi yang lain. Kita juara umum dan dapat juara 1 waktu itu. Dari bulu tangkis. Dari bulu tangkis. Ya. Kalau sepak bola? Kalau sepak bola, saya sering bermain sepak bola dengan para teman-teman prajurit saya waktu saya di lapangan waktu masih perwira remaja. Tidak ada alasan. Kalau sudah selesai apel siang, pulang sebentar, ganti pakaian, kita sudah di lapangan bola. Ya, apel biasa, kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka pembinaan fisik juga kita mengajak. Saya biasa main bola di lapangan. Hampir setiap hari dulu tuh main bola waktu saya perwira pertama, letnan 2 sampai kapten. Kemudian Dandim juga saya masih main bola. Sekarang pun kalau diajak main bola sama dari Fajar, ayo kita main bola dengan pejabat utama mungkin dari Fajar sama pejabat utama Kodam, kita bermain di lapangan Hasanuddin. Kebetulan begini, nanti tanggal 20 ini ada pembukaan Liga Santri. Mungkin kalau eksibisi nanti saya undang para pejabat utama, kita main sebentar, nggak usah lama-lama, 5 menit, 2 kali 5 menit kita main sepak bola. Itu memeriahkan. Pak Jenderal, mungkin sedikit ketika bicara tentang pendidikan di Akademi Militer, apakah karena kelihatan ini karir Jenderal ini melejit, ya. Dulu pernah jadi komandan brigade termuda, selama komandan batalion ya. Komandan batalion termuda, dan itu kan pencapaian bukan hal yang mudah, tapi melalui jenjang-jenjang yang apa kunci sebenarnya selama bekerja dan belajar? Ya memang seorang militer di dalam menempuh karirnya itu kalau mau sukses ya memang harus disiplin. Itu satu, disiplin. Dan selalu kita harus mau belajar dan berlatih. Karena militer memang harus bukan hanya kesiapan fisik saja, tapi dia harus menyiapkan intelektualnya juga. Jadi
saya termasuk ini di sejarah TNI Angkatan Darat termasuk langkah saya ini. Kenapa? Karena saya dulu, ini perlu nih, saya nggak apa-apa nih saya buka. Saya dulu lulus akademi militer, sebenarnya saya bukan kecabangan infanteri, saya kecabangan Korps Perhubungan (CHB). Ya, jadi saya lulus itu kecabangan perhubungan, yang mengurusi sistem komunikasi di Angkatan Darat. Nah, yang lain teman-teman saya yang sudah lulus memang menyandang Korps Infanteri sudah duluan. Tapi apa yang terjadi waktu saya lulus, saya bertanya pada diri, loh kok saya bisa CHB ya? Kenapa saya nggak infanteri ya? Tapi ternyata kan ada psikotes. Psikotes itu yang membagi kecabangan. Jadi hasil psikotes kita, dan kebetulan memang kecabangan CHB ini sangat sedikit kalau setiap angkatan. Kebetulan saya hanya 12 orang waktu itu. Nah, begitu lulus Letnan 2, saya kok CHB. Tapi saya masuk di Kostrat. Tapi di situ ada saya niat bahwa insya Allah saya kalau dikasih kesempatan bisa pindah ke cabangan infanteri, saya apapun saya akan lakukan. Wah, di situ saya persiapan. Semua mental, fisik, intelek saya siapkan waktu itu. Dan kebetulan waktu itu saya masih dinas di Brigi Lino 3 sebagai Komandan Kompi Perhubungan. Sering ada latihan ke Batu Raja, namanya latihan Kompi Tim Pertempuran dan Batalion Tim Pertempuran. Waktu itu kebetulan Komandan Brigade saya Pak Adam Damiri, selalu saya membantu. Dan pada saat itu ada kunjungan dari Panglima Divisi melihat saya menyiapkan langsung latihan itu dan menganggap saya ini layak jadi orang infanteri, bukan CHB, karena saya bisa terjun langsung di dalam menyiapkan ya latihan itu, mulai dari perencanaan, persiapan sampai pelaksanaan sampai dievaluasi itu saya berkecimpung di situ. Dan alhamdulillah saya dikasih kesempatan dan saya cukup menguasai, dianggap waktu itu. Akhirnya saya diperintahkan untuk kamu WO infanteri. Akhirnya diproses lah, saya proses mengajukan, dan tidak gampang juga. Karena apa? Harus melalui sekolah, ada namanya khusus dasar kecabangan. Karena saya dulu waktu ini sudah kecabangan CHB, sudah sekolah 8 bulan, terpaksa saya mundur lagi. Jadi orang ibaratnya udah lari ya 3 keliling, saya mundur lagi dari start, dari nol lagi, sekolah lagi, Sarcap Infanteri. Alhamdulillah lulus. Dan setelah saya lulus dan mengikuti Suslapa Infanteri, kok di lalanya ada tes khusus Komandan Batalion. Saya termasuk yang baru masuk infanteri pada saat itu, dapat jabatan Komandan Batalion. Yang tadi dibilang saya termasuk yang termuda di waktu itu menjabat Komandan Batalion. Kebetulan saya jadi Komandan Batalion 433 Julusiri 2002 dan langsung berangkat ke darurat militer di Aceh. Saya bawa pasukan 650 orang. Itu pada saya itu darurat militer di Aceh. Dan saya juga nggak nyangka kok bisa dikasih kesempatan untuk dan tapi memang itu cita saya. Dan alhamdulillah sepanjang setelah jadi danyon, ya memang kita harus jaga konsistensi, komitmen kita terhadap diri kita maupun karir kita. Saya jaga ya semua itu karena mungkin juga doa dari orang tua saya, keluarga saya, sehingga saya bisa akhirnya bisa menjabat. Yang kebanggaan lagi saya, orang tidak akan menyangka bisa saya jadi Panglima Divisi. Panglima Divisi itu bergengsi, Pak, di ini karena cuma 3 divisi dan ini tidak semuanya. Satu angkatan saya itu hanya ada yang jadi Panglima Divisi itu hanya 4 orang dari 130 sekian orang. Dan saya ini kan yang saya katakan tadi, saya baru masuk infanteri, baru jadi pertengahan jalan saya masuk. Tapi saya bisa jadi Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat yang semboyannya terbesar dan terkuat karena memang pasukannya besar dan persenjataannya memang lengkap, makanya dibilang terkuat. Nah, sebelum saya jadi Pangdam, dan alhamdulillah dikasih kesempatannya. Jadi ini betul Bapak bilang itu, saya ada sedikit barokah dari Allah segitu ya. Gimana? Dan waktu menjadi Panglima Divisi berani ke perbatasan. Itu kan Bapak tanya waktu itu. Memang dalam prinsip saya bahwa saya jadi Panglima Divisi,
keberadaan saya harus dirasakan oleh anak buah saya langsung di lapangan. Apapun latihan, dimanapun anak buah saya itu bertugas pada saat itu, saya harus hadir di tengah-tengah mereka dalam kondisi apapun. Nah, saya buktikan latihan apapun, tidak ada latihan yang saya tidak datangi. Seberat apapun saya selalu berada di situ. Termasuk di penugasan. Waktu itu Batalion 501 berada di Intan Jaya. Bapak kalau namanya tahu Intan Jaya, itu baru mau berangkat saja orang mikir-mikir. Kalau pejabat mungkin dia tahu Intan Jaya itu naik pesawat kecil menuju Intan Jaya, dihadapkan dengan kondisi geografi pegunungan di atas. Karena Intan Jaya, kota Intan Jaya itu di atas 7.500 di atas permukaan air laut. Di sana -1 kadang-kadang dinginnya, belum udaranya ya, tantangan, belum lagi tantangan untuk apalagi tantang ancamannya di sana. Dan saya masuk ke dalam melihat pasukan saya, tapi itu suatu kebanggaan bagi saya dan pasukan saya karena saya bisa datang ke semua titik kuat. Saya datangi, melihat disitulah saya lihat prajurit saya, dia masak pakai apa, tidur bagaimana, dengan penuh keterbatasan. Saya tidak usah cerita lah terlalu, bukan berarti itu penderitaan, bukan, tapi itu memang sebagai panggilan ya Ibu Pertiwi untuk melaksanakan tugas membantu saudara-saudara kita di sana yang masih terganggu. Termasuk Batalion 514 waktu saya ke Pegunungan Lani Jaya. Saya sampai masuk ke titik-titik kuat di pos-pos terdepan. Tidak ada. Ya, risiko pasti ada. Tapi kita kan menyerahkan kepada yang tentunya kita mempelajari situasi. Ya. Terakhir Pak Jenderal, ini ada yang menarik. Semua cita-cita Pak Jenderal ini tadi cita-citanya menulis di pendaftaran mau menjadi Pangdam. Alhamdulillah terwujud. Tadi mau masuk ke kecabangan infanteri. Alhamdulillah terwujud. Cita-cita selanjutnya Pak Jenderal? Wah, saya cita-cita selanjutnya yang jelas saya ingin melanjutkan pengabdian saya kepada bangsa dan negara ini. Kalaupun mungkin selesai tugas saya di militer, ya seperti yang lain lah. Saya mungkin kalau saya masih diberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan, saya ingin melanjutkan pengabdian ini dimanapun. Artinya dalam bentuk apapun tugas itu, insya Allah saya akan siap melaksanakannya itu. Kenapa? Karena ya biasalah, kalau sudah kita selesai purna itu kan pasti mungkin bisa di kegiatan-kegiatan sosial, bisa saja toh. Bisa juga kegiatan-kegiatan yang ya berkecimpung di bidang mungkin legislatif, ya kan bisa saja. Atau mungkin eksekutif, kenapa tidak? Karena anak bangsa ini kan saya kira punya kompetensi, siapa saja bisa. Ya, saya kira tinggal bagaimana rakyat melihat siapa yang pantas. Artinya kan rakyat juga pasti melihat dong, menilai dong. Tidak, rakyat ini sekarang sudah pintar. Kira-kira siapa ini yang bisa artinya dijadikan mitra atau pemimpin di ke depan. Nah, seperti itu. Saya kira rakyat sudah tahu lah. Ya. Tapi Pak Jenderal, keluarga besar keturunan Pak Jenderal itu terkenal sebagai raja yang menyatukan Sulawesi dan bagian-bagian Nusantara lainnya. Ya. Ya. Satu pertanyaan terakhir ini terus sekali, dan kadang saya tanyakan kepada perwira-perwira militer, bagaimana rasanya ketika pertama kali terjun? Terjun apa nih? Terjun payung. Kalau itu jangan ditanya, Pak. Karena ini untuk yang pertama kali terjun. Ya, waktu saya memang pertama terjun, semua penerjun itu pasti ada rasa takut. Ya, siapa sih, kita kan dibuang dari pesawat. Ya tuh. Siapa yang bisa menyelamatkan kita kalau sudah keluar dari pesawat? Pasti diri kita sendiri kan, dan pasti Allah yang terutama. Tapi karena kita sudah diberikan pendidikan ya, sudah dilatih kan sebelum kita keluar dari pesawat yang sebenarnya kita ada ground training namanya, latihan. Tapi semua itu takutnya luar biasa. Saya termasuk, semua orang, siapapun, boleh pemberani, karena kita harus loncat dari pesawat itu dan lepas dari ini.
kalau payung kita mengembang, alhamdulillah bisa selamat, atau payung cadangan kita masih bisa. Dan waktu saya letting saya ada yang meninggal 1 karena gagal, payungnya tidak berkembang, kuncup, kemudian payung cadangan juga tidak bisa sampai di bawah letting saya. Orang Makassar, namanya almarhum itu Letnan 2 Anumerta Mei Effendi, letting saya itu ada orang dari Sulawesi Selatan. Jadi Jenderal tetap ada ketakutan, tapi itu diserahkan kepada Yang Maha Kuasa Allah. Ya. Para pemirsa di mana saja berada, hari ini kita banyak mengambil pelajaran dari seorang jenderal yang luar biasa. Bagaimana cita-cita selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Yang jelas cita-cita seorang jenderal namanya Jenderal Andi Muhammad semuanya terwujud. Ya. Kita kembali ke studio dan kita doakan untuk kita sukses untuk semua. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih.